Boom! Ledakan! Ledakan! Di depannya, ada total 10 aura, seperti sinyal asap, sangat menakutkan. Hal yang paling mengejutkan adalah 4 auranya tidak lebih lemah dari tetua berjubah hitam. Mereka bukanlah orang suci biasa, namun orang suci yang cemerlang. Salah satu dari mereka bahkan memiliki aura yang menggemparkan dunia, jauh lebih kuat daripada orang suci yang cemerlang. Orang suci yang cemerlang, wajah banyak orang menjadi pucat. Kali ini, pihak lain telah mengirimkan seorang Sein yang berada di puncak Bright Sein, 4 di tingkat atas dari alam Bright Sein, dan lebih dari 10 di tingkat yang lebih rendah. Barisan seperti itu terlalu menakutkan. Jika mereka dikepung, mereka hanya akan memiliki jalan kematian. Mereka tidak akan punya peluang. Kalian semua, masukkan diagram gunung dan sungaiku. Lu Ming meraung dan memanggil diagram gunung dan sungai. Dengan begitu banyak orang, mereka pasti tidak akan bisa keluar dengan terburu-buru. Jika Lu Ming sendirian, itu mungkin saja terjadi. Yang lain tidak melawan. Kekuatan tempur Lu Ming melampaui mereka. Jika Lu Ming tidak bisa keluar, mereka juga tidak akan bisa. Dalam sekejap, semua orang dimasukkan ke dalam diagram gunung dan sungai oleh Lu Ming. Kemudian, Lu Ming menggunakan langkah angin yang menggelegar, mengubah arahnya, dan berlari keluar seperti sambaran petir. Anak ini memiliki harta karun gua surga. Jangan biarkan dia kabur. Raungan marah terdengar. Lebih dari 20 orang bijak mengejar Lu Ming dengan panik. Di antara mereka, pembangkit tenaga listrik di puncak alam suci yang cerah adalah yang tercepat. Dia memimpin dan dengan cepat mengejar Lu Ming. Di belakangnya, 4 orang suci cemerlang yang sempurna, termasuk sesepuh berjubah hitam, mengikuti dari dekat. Tidak peduli betapa menakjubkannya langkah angin yang bergemuruh dan seberapa cepat dia, budidaya Lu Ming hanyalah tahap pertama dari alam setengah suci. Dia masih jauh tertinggal dari penguasaan alam suci yang cerah atau bahkan puncak alam suci yang cerah. Karenanya, dia masih lebih lambat. Bas! Pembangkit tenaga listrik di puncak alam suci cahaya mendekati Lu Ming dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Cahaya pedang yang menakutkan menebas dari tangan orang ini, mengarah ke Lu Ming. Ekspresi Lu Ming berubah. Dia jelas bukan tandingan Sein yang cemerlang. Pada saat ini, gelembung tersebut membuka terowongan ruang waktu. Lu Ming bergegas ke terowongan ruang waktu dan muncul ribuan mil jauhnya. Domain ruang waktu, sialan. Pembangkit tenaga listrik di puncak panggung Sein yang cerah meraung. Aura di tubuhnya bergemuruh dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Lu Ming, melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap. Sangat cepat, ekspresi Lu Ming berubah drastis. Dia terbang dengan kecepatan tinggi, tapi tidak lama kemudian, pihak lain menutup jarak di antara mereka. Lu Ming tidak punya pilihan selain membiarkan gelembung membuka terowongan ruang waktu lagi. Begitu saja, setelah beberapa kali, para orang suci lainnya telah meninggalkannya di dalam debu. Namun, Sein yang berada di puncak cahaya masih mengikuti dari belakang. Kita tidak bisa terus seperti ini. Pikiran Lu Ming terus berputar. Itu menghabiskan banyak energi untuk gelembung untuk membuka terowongan ruang waktu. Tidak mungkin mereka membukanya terus-menerus. Paling banyak, mereka bisa membukanya lebih dari 10 kali sebelum energinya habis. Terowongan ruang waktu hanya dapat digunakan untuk menyelamatkan nyawa seseorang pada saat kritis, namun tidak realistis menggunakannya untuk bepergian. Kalau terus begini, pihak lain akan mengejar Lu Ming sebelum dia bisa bergegas keluar dari medan perang 100 klan. Ayo pergi ke makam Raja Reinkarnasi. Mata Lu Ming berkedip. Dia tidak punya pilihan selain pergi ke makam Kaisar Reinkarnasi dan mencoba yang terbaik. Jika tidak berhasil, Lu Ming hanya bisa menggunakan tombak reinkarnasi. Namun, tombak reinkarnasi hanya memiliki 2 aliran energi. Jika digunakan dengan kekuatan penuh, itu bisa membunuh siapapun yang berada di bawah wilayah Kaisar. Itu terlalu berharga, sungguh sia-sia menggunakannya pada seseorang yang berada di puncak alam Sein terang. Lu Ming pasti tidak mau menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Lu Ming segera mengubah arahnya dan terbang menuju makam Raja Reinkarnasi. Untungnya, jarak mereka tidak terlalu jauh dari makam Kaisar Samsara. Setiap kali Lu Ming hampir ditangkap oleh pihak lain, dia akan meminta gelembung untuk membuka terowongan ruang waktu dan meningkatkan jarak di antara mereka.
Kemudian, dia akan terbang sendiri untuk memberi waktu pada gelembung untuk pulih. Saat pihak lain mendekat, dia akan membuka terowongan ruang waktu dan menambah jarak. Begitu saja, yang satu mengejar dan yang lainnya mengejar, gunung dan sungai tak berbatas melintas di bawah kaki mereka. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, saat energi gelembung hampir habis, sebuah gunung besar yang telah terbelah menjadi dua muncul di depan mereka. Mereka telah sampai di makam Raja Reinkarnasi. Mata Lu Ming berbinar dan dia langsung bergegas ke lorong. Tekanan kuat menekannya dan dia melangkah maju. Tidak butuh waktu lama bagi Saint Bright Peak untuk tiba dan bergegas menuju lorong tersebut. Bang! Dia terkejut ketika tekanan mengerikan menekannya. Bahkan dengan budidayanya di puncak orang suci yang cerdas, dia langsung jatuh ke tanah dan hampir jatuh tertelungkup. Ledakan! Pakar yang berada di puncak tahap biksu terang itu sedang mendidih dengan kekuatan biksu. Dia ingin menerobos tekanan dan mengejar Lu Ming, tapi tidak ada gunanya. Tampaknya semakin kuat budidayanya, semakin kuat pula tekanan yang dihadapinya. Pada akhirnya, wajahnya memerah, dan dia hanya bisa melangkah maju dan mengejar Lu Ming. Begitu saja, keduanya maju melewati lorong. Sangat cepat, 1 hari telah berlalu. Sehari telah berlalu, namun perjalanannya masih tanpa batas. Hati Lu Ming bergetar. Ketika mereka keluar, mereka telah menyelesaikan lorong ini dalam sehari. Namun, 1 hari telah berlalu dan perjalanan masih panjang. Mungkinkah masuknya butuh waktu setengah bulan, tapi keluarnya hanya sehari? Segera, tebakan Lu Ming terkonfirmasi. Waktu berlalu hari demi hari, dan mereka masih belum mencapai akhir lorong. Orang suci yang paling cemerlang adalah seorang pria paruh baya yang kurus. Ekspresinya sangat suram, tapi dia adalah monster tua yang telah hidup lama dan secara alami sangat sabar. Waktu berlalu, dan setengah bulan telah berlalu. Mereka akhirnya mencapai ujung lorong. Lu Ming melintasi lorong dan memasuki kuburan. Kuburan langsung bersinar dan bayangan muncul, menyerang Lu Ming. Ledakan! Ledakan! Lu Ming melancarkan beberapa pukulan berturut-turut, menghancurkan beberapa bayangan sebelum dia berlari ke depan dengan cepat. Tidak lama kemudian, seorang Saint yang cemerlang juga bergegas melewati lorong itu dan memasuki kuburan. Namun, saat para orang suci yang berada di puncak cahaya melangkah ke dalam area kuburan, kuburan tersebut mulai bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Kekuatan hukum melonjak dan bayangan hampir terwujud. Alam suci, mati. Gambaran ilusi seekor banteng api mengeluarkan raungan panjang dan menginjak-injak dengan nyala api. Wajah ahli di puncak alam suci yang cerah berubah drastis. Dia menyerang dengan pedangnya, tapi cahaya bilahnya pecah. Banteng api itu menginjak dadanya, dan ahli di puncak alam suci yang cerah itu menjerit kesakitan. Tubuhnya terbang jauh, dan darah muncrat dari mulutnya. Dadanya hancur berkeping-keping. Jika bukan karena kultivasinya yang mendalam dan vitalitas yang kuat, dia akan mati. Lu Ming tercengang. Ketika pihak lain menyerang, mengapa hukum di makam tiba-tiba mengamuk? Mereka telah melancarkan serangan mengerikan yang telah melukai para seorang Saint yang cemerlang. Mungkinkah kita tidak bisa memasuki alam suci di sini? Begitu seseorang memasuki alam suci, itu akan memicu hukum di atas makam. Imajinasi. Lu Ming menjadi liar. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Dia awalnya ingin memasuki tanah reinkarnasi untuk menghindari kejaran pihak lain, tapi sekarang sepertinya itu tidak perlu. Haha, Pak Tua, jika kamu memiliki kemampuan, datang dan kejar aku. Lu Ming tidak bisa menahan tawa. Bajingan kecil, tunggu saja. Kecuali kamu bersembunyi di sana selamanya. Orang bijak puncak yang cerah memelototi Lu Ming dengan marah dan memandangi kuburan dengan ketakutan. Kemudian, dia berbalik dan pergi menuju lorong. Orang ini pasti akan menghalangiku di pintu masuk lorong. Akan ada ahli alam bijak lainnya juga. Lu Ming menyaksikan pihak lain pergi dan merenung dalam hatinya. Sekarang, dia hanya bisa tinggal di sini sebentar. Lu Ming berjalan lebih jauh ke dalam makam dan segera tiba di persimpangan. Di kedua sisi jalan, di atas dua makam, bayangan naga sejati dan bayangan burung phoenix muncul. Kedua bayangan itu sangat kuat. Namun, dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini, dengan bantuan klon dan gelembungnya, dia berhasil melewati mereka dan tiba di sungai mata air kuning. Pada titik ini, Lu Ming memanggil diagram gunung dan sungai.
Diagram gunung dan sungai bersinar, dan Huang Ling, Ye Dongfang, dan lainnya, serta mereka yang diselamatkan oleh Lu Ming, semuanya muncul di tepi sungai mata air kuning. Tempat ini, apakah ini makam Raja Reinkarnasi? Huang Ling, Ye Dongfang, dan yang lainnya mengenali tempat ini begitu mereka keluar. Adapun mereka yang belum pernah masuk, mereka melihat sekeliling dengan bingung. Ketika mereka melihat mata air kuning, wajah mereka menjadi jelek. Ya, ini adalah makam Raja Reinkarnasi. Ekspresi Lu Ming sangat serius, sepertinya kita harus menghabiskan sisa hari-hari kita di sini. Pihak lain terlalu kuat. Dengan kultivasi saya tidak bisa melepaskannya. Saya hanya bisa bersembunyi di sini untuk saat ini. Tidaklah buruk untuk bisa mencapai titik ini. Apa rencanamu selanjutnya? Setelah Huang Ling selesai berbicara, dia melihat ke arah Lu Ming. Kekuatan tempur Lu Ming tidak hanya mengejutkan, tetapi dia juga sangat banyak akal dan teliti. Dia telah meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Mengolah dan meningkatkan. Kami akan menyerang ketika kami cukup kuat, kata Lu Ming. Kali ini, Lu Ming telah menyelamatkan hampir 500 orang. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah favorit surga dengan tubuh spiritual bumi tingkat atas, dan ada juga orang-orang dengan tubuh spiritual surga. Selama kekuatan mereka meningkat satu langkah lagi, mereka akan dapat bergabung dan menyerang. Kita bisa berkultivasi di sini tanpa khawatir. Orang suci setempat tidak akan bisa masuk. Lu Ming memberi tahu mereka tentang perubahan di kuburan dan semua orang merasa lega. Lu Ming, apapun yang terjadi, kali ini semuanya berkat-Mu. Kalau tidak, kita pasti tidak akan bisa menyelamatkannya. Huang Ling berkata dengan tulus. Itu benar. Kali ini, semuanya berkat Lu Ming. Terlepas dari apakah saya berhasil melarikan diri atau tidak, saya, Ye Dongfang, akan mengingat bantuan ini. Kata Ye Timur. Lu Ming, ini kesalahan kami karena menyerangmu saat itu. Saya harap Anda tidak mengingatnya. Xia Ding dan 3 lainnya melangkah maju dan berterima kasih kepada Lu Ming. Tidak apa-apa, saya berjanji untuk membantu Feng Ling menyelamatkan penduduk Istana Phoenix. Menyelamatkan Anda hanyalah cara yang nyaman. Lu Ming tersenyum tipis. Setelah itu, setiap orang berpencar menjadi kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang, mencari tempat untuk bercocok tanam. Lu Ming kembali ke jembatan ketidakberdayaan tetapi Meng Po tidak terlihat. Lu Ming mengukur pusaran itu dan pada akhirnya tidak melompat ke bawah. Dia duduk bersila di jembatan dan melahap batu-batu kasar untuk mengatur pernapasannya. Ketika kultivasi Lu Ming telah pulih, dia memasuki diagram gunung dan sungai dan pergi ke pohon kuno pemahaman jalan. Sebelumnya, ketika Lu Ming memasukkan Huang Ling dan yang lainnya ke dalam diagram gunung dan sungai, dia menyembunyikannya dengan baik. Oleh karena itu, Huang Ling dan yang lainnya tidak melihat pohon kuno pemahaman jalan Lu Ming. Bagaimanapun juga, pohon kuno yang memahami jalan itu terlalu berharga. Akan ada masalah yang tidak perlu jika seseorang melihatnya. Adapun diagram gunung dan sungai, meskipun berharga, semua orang yang hadir adalah favorit surga dari kekuatan peringkat kaisar. Tentu saja, mereka pernah melihat harta karun gua surga serupa sebelumnya dan tidak terlalu terkejut. Lu Ming duduk bersila di bawah pohon kuno pemahaman jalan, diam-diam memahami jalan dan memahami alam kekacauan. Dia berharap bisa mengolah alam kekacauan menjadi hukum kekacauan secepat mungkin. Selama dia mengolah alam kekacauan menjadi hukum kekacauan dan memasuki tahap kedua alam setengah suci, kekuatan Lu Ming akan meroket. Pada saat itu, dia tidak akan memiliki rasa takut ketika dia menghadapi keberadaan penguasaan besar alam Sein yang cerah. Dia yakin bahwa dia bahkan bisa menahan beberapa gerakan dari seorang ahli di puncak alam suci yang cerah. Pada saat itu, peluangnya untuk melarikan diri akan meningkat pesat. Pada saat yang sama, dia juga mengolah tubuh keduanya. Dia telah menyalakan 10 lampu roh untuk menyempurnakan tubuh keduanya. Berikutnya, dia juga akan menggunakan prasasti untuk berkomunikasi dengan hukum dan memasuki alam setengah suci tahap kedua. Gelembung juga berada di tengah-tengah budidayanya. Hal yang sama terjadi pada yang lainnya. Di area ini, tidak ada yang mengganggu mereka, dan semua orang fokus untuk meningkatkan kekuatan mereka. Di luar, ada ahli alam Sein dari berbagai ras. Semua orang berada di bawah tekanan besar. Dengan tekanan yang besar, mereka dapat berkembang lebih cepat dan mengubah tekanan menjadi kekuatan.
Hari demi hari, waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Tubuh sekunder pemurnian prasasti telah dikembangkan hingga batasnya. Sepertinya dia bisa berkomunikasi dengan hukum kapan saja dan memasuki alam setengah suci tahap kedua. Namun, pada saat ini, Lu Ming harus mempertimbangkan hukum mana yang terbaik untuk dikembangkan oleh klon penyempurnaan prasasti. Di alam suci, seseorang hanya bisa mengendalikan satu jenis hukum. Ketika seseorang menerobos ke alam suci, ia akan menggunakan hukum sebagai landasan dan memadatkan hati orang suci. Dalam prasasti Dao, seseorang dapat menggunakan prasasti untuk meminjam energi langit dan bumi. Tentu saja, ini juga bisa digunakan untuk memahami hukum. Namun sebagian besar hukum tersebut merupakan hukum biasa, seperti logam, kayu, air, api, dan sebagainya. Namun, ada 3 hukum yang sangat kuat dalam prasasti Dao. Itu adalah hukum arai Dao, senjata Dao, dan pil Dao. Ketiga undang-undang ini sangat kuat. Menguasai masing-masingnya sangatlah menakutkan dan sulit untuk dipahami. Itu adalah hukum tertinggi di hati orang-orang yang mengembangkan Dao prasasti. Sekalipun hukum tersebut tidak bisa dibandingkan dengan hukum kekacauan, hukum tersebut masih merupakan hukum kuat yang dekat dengan hukum kekacauan. Ambisi Lu Ming adalah memahami salah satu hukum. Yang mana yang harus dia pahami? Itu adalah hukum arai Dao. Pada akhirnya, Lu Ming mengambil keputusan. Hukum susunan Dao dapat berkembang menjadi teknik ofensif dan defensif yang tak ada habisnya. Mereka selalu berubah dan tidak ada habisnya. Legenda mengatakan bahwa setelah seseorang memahami hukum arai Dao, mereka akan menggunakan hukum arai Dao untuk mendapatkan arai kehancuran Dao, dan seterusnya. Mereka semua memiliki kemampuan mengerikan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Meskipun hukum arai Dao sangat sulit untuk dipahami, Lu Ming memiliki disformasi Tai Chi, yang sepertinya berisi hukum arai Dao. Setelah memilih arah, ia mulai berkultivasi lagi. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Sudah 4 bulan sejak mereka memasuki makam Raja Reinkarnasi. Pada saat ini, tubuh kedua berada pada saat kritis dalam kultivasi. Dalam diagram gunung dan sungai, 10 lampu spiritual emas muncul di atas kepala Ming Lian. Mereka membentuk tiang api emas yang melesat ke langit seolah mencoba berkomunikasi dengan hukum. Arai di Tai Chi melayang di udara, memancarkan cahaya aneh yang menimpa Lu Ming. Bas! Pada saat ini, kekuatan aneh turun dari langit dan mendarat di tubuh klon. Pada saat itu, tanda padat muncul di tubuh klon. Rune ini mirip dengan prasasti, tetapi kualitasnya jauh lebih tinggi. Ini adalah perwujudan dari hukum arai Dao. Lu Ming dan yang lainnya telah memahami hukum arai Dao. Bas! Lu Ming tiba-tiba berdiri dan menyerang dengan telapak tangannya. Tanda padat muncul di telapak tangannya dan membentuk pedang tempur yang mempesona. Dia menebas ke depan dan pedang Qi membelah bukit kecil menjadi 2. Kemudian, dia mengambil 1 langkah ke depan, dan tanda muncul. Mereka mengembun menjadi naga sejati yang terbang keluar. Luar biasa, apakah ini hukum arai Dao? Mata Lu Ming bersinar karena terkejut. Hukum Nirwana Phoenix tidak terlihat dan tidak berwujud, namun benar-benar ada. Setelah para kultivator memahami hukum, setiap gerakan mereka mengandung kekuatan hukum, dan kekuatan mereka sangat mencengangkan. Dia telah mencapai tahap kedua dari alam setengah Sein dengan menyempurnakan tubuh keduanya. Langkah selanjutnya adalah mencapai tahap ketiga dari alam setengah Sein. Pada saat itu, dia bisa mulai menerobos ke alam suci. Terobosan tubuh sekunder prasasti yang halus tidak diragukan lagi telah membuat kekuatan Lu Ming meningkat pesat. Namun, ini tidak cukup. Tubuh utama Lu Ming belum berhasil menerobos. Selanjutnya, dia terus mengolah tubuh sekunder prasasti dan membiasakan dirinya dengan penggunaan hukum arai Dao. Waktu berlalu, dan hari-hari berlalu. Banyak orang telah membuat terobosan selama periode ini. Banyak makhluk surgawi favorit dengan tubuh spiritual bumi superior yang dulunya berada pada tahap pertama dari alam setengah orang suci telah menembus sebuah level dan memasuki tahap kedua dari alam setengah orang suci. Banyak dari mereka yang awalnya berada di alam setengah suci tahap kedua telah memasuki alam setengah suci tahap ketiga. Yang paling penting adalah, Xie Ding dan para pesilat ahli tubuh spiritual surga lainnya, yang awalnya berada di alam setengah Sein tahap kedua,
juga telah menerobos dan mencapai tahap ketiga dari alam setengah Sein, yaitu alam di mana hukum bisa berada, dimasukkan ke dalam tubuh. Dengan cara ini, kekuatan tempur mereka meningkat pesat dan mereka tidak lebih lemah dari Huang Ling, Ye Dongfang, dan yang lainnya. Ye Dongfang dan yang lainnya sudah berada di tahap ketiga dari alam setengah suci. Mereka telah mencapai batas alam setengah Sein selama periode waktu ini. Jika mereka berada di luar medan perang 100 suku, mereka bisa saja membuat terobosan ke alam suci. Secara keseluruhan, kekuatan mereka meningkat dengan selisih yang besar. Mereka sedang menunggu Lu Ming keluar dari pengasingan. Selama Lu Ming keluar dari pengasingan, mereka akan bisa keluar bersama. Sekitar sebulan setelah terobosan tubuh keduanya, gelembung-gelembung juga berhasil menembus. Domain ruang waktunya telah berubah menjadi hukum ruang waktu. Sebelumnya, Lu Ming bertanya kepada Huang Ling dan yang lainnya tentang 10 hukum terkuat di dunia. Hukum kekacauan dikenal sebagai kaisar dari segudang hukum, jadi tentu saja hukum itu merupakan salah satu dari 10 hukum terkuat. Hukum reinkarnasi juga merupakan salah satu dari 10 hukum terkuat di dunia. Dan EBSP, hukum ruang waktu mengendalikan ruang dan waktu, dan juga merupakan salah satu dari 10 hukum terkuat. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mengembangkan hukum ruang waktu. Bahkan gelembung, yang terlahir dengan kemampuan mengendalikan ruang waktu dan memiliki spinel ruang waktu yang diberikan oleh kumbang tanduk panjang Titan, membutuhkan waktu lama untuk berhasil mengolahnya, memahami hukum ruang waktu, dan memasuki tahap kedua, dari alam setengah Sein. Pada tahap ini, kekuatan tempur Babel telah mengalami perubahan kualitatif dan mencapai tingkat yang menakutkan. Lu Ming masih berkultivasi di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Langkah dari domain kekacauan ke hukum kekacauan sangat sulit untuk dilewati. Saat itu, Kaisar Reinkarnasi telah memberi Lu Ming secercah ki kekacauan yang sebenarnya. Setelah Lu Ming menyempurnakannya, tidak hanya memperkuat tubuh rohnya, tetapi juga membuatnya benar-benar mengalami kekacauan. Ini akan sangat membantu pemahamannya tentang hukum kekacauan. Namun, meski begitu, Lu Ming belum berhasil menerobos setelah sekian lama. Sebulan setelah terobosan gelembung, setengah tahun setelah mereka memasuki makam Raja Reinkarnasi. Domain kekacauan yang mengelilingi tubuhnya akhirnya berubah. Chaos domain yang tebal menghilang tanpa jejak. Pada saat itu, Lu Ming mendapat pencerahan. Dia membuka matanya dan senyuman muncul di wajahnya. Dengan satu pemikiran, fluktuasi tak terlihat menyebar antara langit dan bumi. Kemudian, aliran udara yang kacau berputar di sekitar jari Lu Ming. Hukum kekacauan. Cahaya aneh melintas di mata Lu Ming, seolah-olah udara kekacauan sedang mengalir. Setelah setengah tahun bekerja keras, Lu Ming akhirnya menguasai hukum kekacauan dan memasuki alam setengah suci tahap kedua. Kekuatannya meroket. Lu Ming tidak tahu betapa kuatnya hukum kekacauan. Waktunya keluar. Lu Ming berdiri dan maju selangkah, muncul di luar diagram gunung dan sungai. Setelah melangkahi jembatan ketidakberdayaan, ia menyadari bahwa banyak orang berkumpul membentuk lingkaran, seolah-olah sedang memperhatikan sesuatu. Lu Ming berjalan ke arah Ye Dongfang. Saudara Lu, kamu sudah menerobos. Mata Ye Dongfang berbinar saat dia merasakan aura Lu Ming. Kekuatan tempur Lu Ming sudah sangat mengejutkan. Jika dia menerobos, dia akan menjadi lebih menakutkan. Mereka akan lebih percaya diri dalam menyerang. Ya, saya berhasil lolos karena keberuntungan. Lu Ming mengangguk. Bis! Teriakan burung Phoenix pun terdengar. Semangat Phoenix! Tatapan Lu Ming berkedip. Ternyata ada bola api yang menyala di mana semua orang melihatnya. Seekor Phoenix terbang di dalam api, tapi Huang Ling tidak terlihat. Sepertinya Huang Ling akan terlahir kembali. Begitu dia berhasil, saya khawatir saya tidak lagi menjadi tandingannya. Ye Dong menghela nafas. Nirvana Phoenix. Lu Ming bergumam. Itu benar. Garis keturunan yang dibangkitkan Huang Ling di masa lalu adalah Phoenix surgawi yang abadi, salah satu dari 10 binatang perang teratas. Ini bukan masalah kecil. Setelah dia berkultivasi menjadi tubuh spiritual, dia mulai dengan tubuh spiritual bumi tingkat rendah. Namun, tubuh surgawi Phoenix yang abadi memiliki karakteristik khusus. Dia dapat terus-menerus dilahirkan kembali. Setiap kali dia bereinkarnasi, tubuh rohaninya akan naik satu tingkat. Ini sangat mengejutkan. Setelah kelahiran kembali yang sukses ini,
tubuh spiritualnya mungkin akan mencapai tahap tubuh spiritual bumi tingkat menengah. Ye Dongfang menjelaskan, matanya dipenuhi rasa iri. Ini sangat mirip dengan 9 garis keturunan nagaku. Hati Lu Ming tergerak. Ketika garis keturunan 9 naga pertama kali memadatkan tubuh spiritual, itu juga merupakan tubuh spiritual duniawi tingkat rendah. Ia perlu menelan esensi spiritual dari naga sejati yang halus untuk bisa maju. Namun, tubuh surgawi Phoenix yang abadi dapat mencapai evolusi melalui kelahiran kembali nirwana. Mungkin, mereka yang telah membangkitkan garis keturunan dari 10 Battle Beast teratas tidaklah sederhana. Selain itu, dalam tahun-tahun tanpa akhir antara langit dan bumi, ada beberapa yang bisa berdiri bahu-membahu dengan 10 binatang buas teratas, atau bahkan melampaui mereka. Begitu garis keturunan itu terbangun, itu akan sangat menakutkan. Sepertinya ada tubuh roh yang bisa berevolusi terus-menerus seperti tubuh tempur Dewa Naga. Bagaimanapun juga, tubuh roh bukanlah garis keturunan. Garis keturunan itu adalah bawaan. Setelah terbangun, itu bisa ditingkatkan secara signifikan. Namun, tingkat garis keturunan dapat ditingkatkan melalui pil nirwana. Adapun tubuh roh, dikembangkan dari garis keturunan dan bukan bawaan. Kemungkinan besar pembatasannya tidak terlalu besar, jadi wajar jika ia bisa berkembang. Nyala api menjadi semakin kuat, dan Phoenix berteriak dan menari-nari. Namun, sehari kemudian, nyala api tampaknya telah mencapai batasnya dan dengan cepat padam, memperlihatkan sosok Huang Ling. Meskipun tingkat pengolahan Huang Ling masih berada di alam setengah biksu tahap ketiga, namun tekanan yang ia berikan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan Lu Ming merasakan sedikit tekanan. Tubuh spiritual roh Phoenix telah berhasil berevolusi dan telah mencapai tubuh spiritual surgawi tingkat menengah. Nyala api padam dan Huang Ling berdiri. Huang Ling, selamat. Selamat. Ye Dongfang, Xia Ding, dan yang lainnya mengucapkan selamat kepada Feng Ling. Mata mereka dipenuhi rasa iri, tapi mereka tidak putus asa. Semakin tinggi tingkat tubuh roh, semakin kuat pula tubuh rohnya. Namun, pencapaian tubuh roh di masa depan belum tentu lebih kuat. Mereka juga memiliki tubuh spiritual surgawi dan memiliki potensi untuk menerobos ke wilayah kekaisaran. Di masa depan, ketika mereka berkultivasi ke ranah kaisar bela diri, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan memiliki prestasi lebih tinggi. Meskipun tingkatan tubuh roh mewakili bakat seseorang, ada orang-orang dalam sejarah yang telah mencapai puncak dengan tubuh roh surga kelas rendah mereka. Huang Ling menganggukkan kepalanya berulang kali untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada orang banyak. Lalu, dia berbalik untuk melihat Lu Ming. Huang Ling, aku baru saja membuat terobosan. Ayo bergegas hari ini. Lu Ming berkata, kilatan tajam muncul di matanya. Baiklah, kami akan keluar hari ini. Yang lain semua mengangguk, niat membunuh terlihat di wajah mereka. Mereka semua adalah favorit surga dan sangat bangga. Kali ini, mereka terpaksa bersembunyi di sini selama setengah tahun oleh ras pribumi. Hal ini membuat mereka sangat marah dan ingin meledak. Ayo pergi. Lu Ming segera memimpin dan melangkah menuju pintu keluar. Hampir 500 orang mengikuti Lu Ming dengan aura yang mengesankan. Jalan keluarnya mulus, dan mereka segera sampai di lorong itu. Benar saja, hanya butuh 1 hari untuk melewati jalan itu. Ketika mereka melintasi lorong, terdengar suara gemuruh keras dari luar, mereka keluar. Ledakan, ledakan, ledakan. Seketika, aura menakutkan meledak dari segala arah di luar lorong. Itu adalah aura seorang suci. Ada sekitar 20 orang. Orang-orang ini benar-benar tidak mau menyerah. Mereka sebenarnya sudah menunggu di sini selama setengah tahun. Lebih dari 20 sosok melayang di udara dan diselimuti oleh cahaya Sein. Aura mereka sama beratnya dengan gunung, dan sein mereka mungkin bisa menyebar di udara. Membunuh. Lu Ming meraung dan menyerang. Bunuh, bunuh, bunuh. Para pemuda lainnya bergegas satu demi satu, dan cahaya serangan yang mengerikan meledak ke depan. Dibandingkan setengah tahun lalu, kekuatan mereka meningkat pesat. Mati. Seorang ahli di alam suci cerah awal menatap Lu Ming dan menyerangnya dengan telapak tangannya. Kaulah yang akan mati, Lu Ming berkata dengan dingin. Dia melemparkan penjara untuk menekan seni surgawi dan melemparkan pukulan. Pukulan ini mengandung kekuatan hukum kekacauan. Ledakan.
Pukulannya mendarat di telapak tangan lawan. Wajah lawan berubah drastis. Dengan teriakan, telapak tangannya meledak. Kekuatan mengerikan terus menyerang lawan. Tidak, pihak lain berteriak ngeri. Kemudian, akibat gerakan ini, tubuhnya hancur berkeping-keping, hati Sainnya hancur, dan dia mati di tempat. Membunuh orang suci yang cerdas di tahap awal dalam satu gerakan membuat para orang suci lain di sekitar mereka terkesiap. Weng! Tiba-tiba, kehampaan beriak, dan ruang di depan ahli bijak terang awal lainnya hancur seperti cermin. Sama seperti cermin, tubuh ahli bijak terang awal lainnya juga hancur. Orang suci terang awal lainnya telah mati. Ini adalah serangan gelembung. Dia telah menggunakan hukum ruang waktu untuk membunuh seorang sage. Bis. Di sisi lain, Huang Ling bermandikan api abadi. Dengan serangan telapak tangan, seekor burung phoenix yang menyala terbang keluar. Seorang ahli Sein tingkat rendah yang cerdas dikirim terbang, memuntahkan darah. Dia terluka parah oleh Bilin dalam satu gerakan. Ye Dongfang, Xia Ding, dan yang lainnya juga mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Masing-masing dari mereka bisa bertarung dengan Sein dan tidak lemah sama sekali. Dengan bergabungnya 500 favorit surga lainnya, kekuatan mereka sangat menakutkan. Ketika mereka bergabung, mereka sepenuhnya memblokir serangan lawan. Kamu sedang mencari kematian. Seorang tetua berjubah hitam menyerang Lu Ming dengan tatapan dingin. Orang ini adalah seorang ahli dalam penguasaan alam Sein yang cerah. Jejak telapak tangan iblis menuju ke arah Lu Ming. Kekuatan tempurnya beberapa kali lebih kuat daripada Sein Bright tingkat rendah. Segel kekacauan yang membalikkan langit tiba-tiba muncul di telapak tangan Lu Ming dan dia menghantamkannya ke arah pihak lain. Segel kekacauan Empyrean diaktifkan oleh kekuatan hukum, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Itu secara langsung menghancurkan cetakan telapak tangan iblis milik pihak lain. Sepertinya orang bijak puncak pihak lain tidak ada di sini untuk saat ini. Aku akan membunuh orang ini saja. Mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Glabelanya bersinar, dan Ming Lian melangkah keluar. Pelat formasi Tai Chi bersinar, dan pola ikan Tai Chi Yin yang menekan sesepuh berjubah hitam itu. Cahaya iblis lelaki tua berjubah hitam itu meledak, dan dia memukul dua telapak tangan berturut-turut, melawan pola Yin yang Tai Chi. Namun saat ini, dia terkejut saat mengetahui bahwa gerakannya melambat, seolah-olah dia sedang dalam gerakan lambat. Suara mendesing, titik. Sebuah pedang yang dibentuk oleh ruang menebas, dan luka pedang muncul di tubuh lelaki tua berjubah hitam itu. Darah mengalir keluar, dan tubuhnya hampir terbelah dua. Membunuh. Bagaimana Lu Ming bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Dengan raungan yang keras, dia menggunakan teknik pedang ilahi untuk menyerang jiwa pihak lain. Ketika Lu Ming berhasil menembus tahap kedua dari alam setengah suci, jiwanya telah marah dan dia akhirnya berhasil menembus batasnya. Sekarang, kekuatan jiwa Lu Ming setara dengan seorang ahli di alam suci cerah awal. Bahkan jika kekuatan jiwanya tidak sekuat milik tetua berjubah hitam, dia masih bisa mempengaruhi lawannya sampai batas tertentu ketika dia menggunakan teknik pedang dewa. Pada saat yang sama, Lu Ming sudah muncul di samping lelaki tua itu. Di bawah tatapan kaget lelaki tua itu, dia melayangkan pukulan ke kepala lelaki tua itu. Kepala lelaki tua itu meledak seperti semangka. Bas! Cakar Lu Ming menembus dantian sesepuh berjubah hitam itu dan mengeluarkan hati sucinya. Hati orang sucinya sehitam tinta, seperti berlian. Itu sangat jelas dan penuh dengan hukum Dao yang jahat. Hati orang suci dari orang suci adalah harta karun yang dapat digunakan untuk memurnikan pil atau senjata. Harganya sangat mahal di pasaran. Lu Ming menyimpannya. Sedangkan untuk lelaki tua berjubah hitam, dia sangat mati. Seorang ahli dalam penguasaan besar alam suci cahaya terbunuh hanya dalam beberapa saat oleh kekuatan gabungan Lu Ming, klon, dan gelembung. Tentu saja, ini karena ketiganya bekerja sama dengan baik. Jika Lu Ming sendirian, kekuatan tempurnya tidak akan jauh berbeda dengan lawan. Tidak mungkin membunuhnya. Paling-paling, dia akan lebih unggul. Para master alam suci dari ras pribumi ketakutan dan mundur. Ini termasuk 3 orang lainnya yang telah mencapai penguasaan besar alam suci yang cerah. Mereka telah bertarung melawan hewan favorit surga lainnya dengan sekuat tenaga, tetapi ketika mereka melihat ini, mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka.
Setelah tidak bertemu dengannya selama setengah tahun, Lu Ming telah membunuh seseorang di alam suci cerah awal dengan satu pukulan. Dia bahkan bisa membunuh seseorang di alam Sein yang lebih terang. Ini terlalu mengerikan. Mengenakan biaya, Lu Ming tidak berlama-lama dalam pertempuran itu. Dia mengambil kesempatan untuk keluar dari pengepungan. Mati. Pada saat ini, suara gemuruh yang memekakkan telinga datang dari belakang mereka. Sesosok kurus terbang dengan kecepatan ekstrim. Itu adalah tokoh dikdaya di puncak panggung Sein yang cerah. Kembali ke makam Kaisar Reinkarnasi, orang ini terluka oleh kekuatan hukum makam besar dan asal-usulnya terluka. Selama periode waktu ini, dia bersembunyi tidak jauh untuk memulihkan diri. Ketika dia mendengar keributan itu, Lu Ming dan yang lainnya sudah keluar dari pengepungan. Kalian semua, masukkan diagram gunung dan sungai. Lu Ming berteriak dan memanggil diagram gunung dan sungai, menyimpan semua orang ke dalamnya. Bahkan jika dia bekerja sama dengan gelembung dan bentuk keduanya, dia tetap tidak bisa menandingi seorang ahli di puncak tahap Sein yang cerah. Di alam suci, setiap langkah maju akan meningkatkan kekuatan tempur seseorang beberapa kali lipat. Perbedaannya sangat besar. Setelah menahan yang lain, gelembung itu membuka terowongan ruang waktu dan Lu Ming melangkah ke dalamnya. Saat berikutnya, dia sudah berada puluhan ribu mil jauhnya. Setelah Babel memahami hukum ruang waktu, semua aspek dirinya secara alami meningkat pesat. Jarak terowongan ruang waktu juga meningkat beberapa kali lipat. Puluhan ribu mil jauhnya, gelembung itu membuka terowongan ruang waktu lainnya, dan Lu Ming muncul lagi puluhan ribu mil jauhnya. Setelah 3 kali berturut-turut, Lu Ming sudah berada 100 ribu mil jauhnya. Pembangkit tenaga listrik di puncak tahap orang suci yang cerah tercengang ketika dia melihat menghilangnya Lu Ming. Dia kemudian meraung marah. Ketika dia mengetahui bahwa Lu Ming telah membunuh orang suci cerah tahap awal dan ahli alam suci cerah tingkat lanjut, dia hampir muntah darah. Kali ini, mereka gagal menangkap Lu Ming dan yang lainnya. Setengah tahun lalu, dia bukan satu-satunya yang terluka. Kali ini, dia bahkan kehilangan 2 ahli. Setelah menunggu di sini selama setengah tahun, pihak lain bahkan tidak meninggalkan sehelai rambut pun. Depresi mereka bisa dibayangkan. Beritahu semua ras untuk mengejar orang luar di medan perang 100 klan. Di masa depan, bunuh orang luar yang kamu lihat tanpa ampun. Pembangkit tenaga listrik di puncak tahap Sein yang cerah meraung, niat membunuhnya sangat kuat. Setelah melewati beberapa lorong ruang waktu, Lu Ming mengubah arahnya dan terbang menuju pinggiran medan perang 100 klan. Kecepatan Lu Ming saat ini sangat cepat. Dia terbang melintasi langit seperti seberkas cahaya. Setengah hari kemudian, Lu Ming telah tiba di pinggiran medan perang 100 klan. Tiba-tiba, mata Lu Ming berkedip. Dia mendengar ledakan dahsyat di depannya. Itu adalah suara pertarungan. Lu Ming terbang ke depan. Tidak lama kemudian, Lu Ming melihat 4 anak muda dikejar oleh sekelompok binatang eksotik. Itu mereka. Kebetulan sekali, bibir Lu Ming membentuk senyuman yang tak bisa dijelaskan. Keempat pemuda itu sebenarnya adalah Yun Si dan Yun Kai. Setelah lebih dari setahun, budidaya mereka berempat juga meningkat pesat. Budidaya Yun Si telah mencapai puncak kerajaan bela diri tingkat 9 ketika dia pertama kali memasuki medan perang 100 klan. Sekarang, dia telah mencapai alam setengah suci tingkat kedua, yang sama dengan alam Lu Ming. Yun Kai dan 2 orang lainnya juga telah mencapai alam setengah biksu tahap pertama. Tapi sekarang, mereka berada dalam bahaya besar, dikejar oleh sekelompok binatang aneh. Yun Si, Yun Kai, dan 2 lainnya sangat tertekan. Mereka telah bergerak di sekitar pinggiran medan perang 100 klan selama periode waktu ini. Mereka berlatih di beberapa kota di pinggiran, dan tingkat budidaya mereka terus meningkat. Namun, lebih dari setengah tahun yang lalu, penduduk asli dari medan perang 100 klan menjadi gila dan mulai memburu keajaiban asing. Mereka beruntung bisa lolos dari bencana dan menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi. Mereka telah bersembunyi selama lebih dari setengah tahun. Baru-baru ini, mereka semua telah menerobos dalam budidaya mereka dan ingin segera keluar dari medan perang 100 klan dan kembali ke Gunung Kaisar Yun. Namun, tidak lama setelah dia keluar, dia dikejar oleh sekelompok binatang eksotik. Kekuatan tempur gabungan dari kelompok Ultra Beast ini 2 kali lebih kuat dari mereka.
Mereka sama sekali bukan tandingan mereka. Isi daya, teriak Yunsi. Tombak panjangnya menari seperti seekor naga dan menghalangi 3 binatang aneh dari alam setengah suci tahap kedua. Mereka ingin segera keluar, tetapi binatang buas itu menahan mereka. Ah, Yun Kai, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba, terdengar raungan marah. Ternyata Yun Kai tiba-tiba bergerak, membuat Yun Kai terbang dengan serangan telapak tangan. Banyak binatang aneh segera menerkam ke arah Yun Kai. Yun Kai meraung marah dan meledak dengan seluruh kekuatannya untuk melawan. Yun Kai, kamu. Yun Si juga sangat marah. Menggunakan nyawanya untuk menukar nyawa kami bertiga. Itu sangat berharga. Isi daya sekarang. Teriak Yun Kai, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Yun Kai bertarung sekuat tenaga dan menarik sekelompok binatang aneh. Tentu saja, ada celah, dan Yun Kai dengan cepat keluar dari celah itu. Ah, Yun Kai, kamu akan mati dengan mengenaskan. Yun Kai meraung marah. Puci, lengannya telah dirobek oleh binatang aneh. Tunggu, Yun Si berseru, dan dengan sekuat tenaga, dia menyerbu ke arah Yun Kai, menyapu seekor binatang aneh dan menyelamatkan Yun Kai sejauh sehelai rambut. Huff, bodoh sekali. Jika Anda tidak terburu-buru mengambil kesempatan bagus, maka Anda semua bisa mati. Yun Kai mencibir dalam hatinya. Jangan biarkan dia pergi. Seekor binatang yang bermutasi berbicara dalam bahasa manusia. Segera, beberapa binatang bermutasi yang kuat, termasuk 2 binatang di tahap kedua dari setengah Sein, mengejar Yun Kai. Ekspresi Yun Kai berubah saat dia mendorong teknik gerakannya secara ekstrim dan terbang dengan kecepatan tinggi. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah karena dia melihat seseorang di depannya. Orang ini secara alami adalah Lu Ming. Lu Ming, itu kamu. Anda datang pada waktu yang tepat. Datang dan bantu kami menangkis binatang buas eksotis itu. Yun Kai berteriak dengan dingin. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia terbang menuju Lu Ming dengan kecepatan tinggi. Jelas sekali dia ingin menyeret Lu Ming ke dalam air untuk membantunya menangkis monster ultra sehingga dia bisa melarikan diri. Dia punya niat jahat. Ada senyuman tipis di wajah Lu Ming. Dia tidak bergerak. Wajah Yun Kai berubah ganas saat dia menyerang Lu Ming dengan kecepatan tinggi. Enyah. Tiba-tiba, Lu Ming berteriak. Suara ini mengandung kekuatan teknik pedang dewa. Yun Kai mengeluarkan pekikan darah yang mengental dan tubuhnya berhenti di udara. Lu Ming maju selangkah dan melewati Yun Kai, muncul di hadapan Yun Si dan yang lainnya. Membunuh. Mati. Lu Ming berteriak lagi. Teknik pedang ilahi diledakkan bersamaan dengan kekuatan gelombang suara, membombardir binatang-binatang eksotis itu. Celepuk, celepuk, Sekelompok besar binatang bermutasi jatuh ke tanah, nyawa mereka benar-benar padam. Teriakan Lu Ming telah menghancurkan jiwa binatang-binatang eksotik itu, termasuk beberapa binatang di alam setengah suci tahap kedua. Yun Si dan 2 lainnya tercengang. Bagi mereka, monster ultra yang bisa merenggut nyawa mereka telah terbunuh oleh teriakan Lu Ming. Rasanya seperti mimpi. Segera, Lu Ming mengepalkan tinjunya di udara dan membentuk 3 pita inti penting. Mereka melingkari Yun Si dan 2 lainnya dan mundur dengan cepat. Binatang aneh itu memandang Lu Ming dengan ketakutan dan tidak berani mengejarnya. Ah, selamatkan aku, selamatkan aku. Pada saat itu, Yun Kai menjerit memilukan. Teriakan Lu Ming pada Yun Kai barusan tidak membunuhnya. Bahkan, hal itu tidak melukainya. Itu hanya menyebabkan dia merasakan sakit dan menghentikan langkahnya. Sekarang, dia dikelilingi oleh binatang-binatang eksotis itu. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan binatang buas eksotis itu sendirian? Beberapa luka lagi langsung muncul di tubuhnya. Lu Ming, Yun Si, dan yang lainnya memandang dengan dingin. Ketika binatang aneh yang mengelilingi Yun Si dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka segera meraung dan bergegas menuju Yun Kai. Yun Kai merasa semakin putus asa saat dia meraung, Lu Ming, selamatkan aku, selamatkan aku. Saya adalah murid Gunung Awan Kaisar. Kamu tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Yun Kai benar-benar bodoh mengancamnya dengan Gunung Cloud King saat ini. Puff! Salah satu kaki Yun Kai dirobek oleh binatang aneh. Dia menjerit nyaring dan berteriak, Lu Ming, Yun Si, saya salah. Saya salah. Selamatkan aku, selamatkan aku. Namun, saat berikutnya,
seekor binatang aneh di tahap kedua dari alam setengah suci menggigit kepalanya, dan Yun Kai mati dengan enggan. Mengaung, mengaung, binatang aneh itu menatap Lu Ming dengan serius, lalu melarikan diri, tidak berani bergerak. Yun Kai, kamu benar-benar pantas mati, kata Yun Kai dengan penuh kebencian. Sebelumnya, untuk bertahan hidup, Yun Kai sebenarnya telah berkomplot melawannya dan menggunakan nyawanya untuk memblokir serangan tersebut. Mereka sama sekali tidak menaruh simpati padanya. Dia memang pantas mati, Yun Si berkata dengan dingin. Dia kemudian melihat ke arah Lu Ming dan menangkupkan tinjunya. Lu Ming, terima kasih telah menyelamatkanku.